Hai semuanya, ini adalah Modelman dan selamat datang di episode lain dari Modelman Animation. Di playlist FAQ saya menjawab pertanyaan yang Anda ajukan di bagian komentar tutorial saya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan ini. Untuk menunjukkan cara membuat animasi garis, pertama, saya akan memilih alat tambah titik dan menggambar satu garis. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan memilih alat buat bentuk. Kemudian saya tekan Ctrl A dan memilih buat bentuk. Lebih baik meningkatkan lebar bentuk ini, jadi saya akan klik di sini dan ketik 25. Selanjutnya, saya akan memilih warna untuk lapisan saya. Merah harusnya bagus. Mari kita beri nama lapisan ini L. Selanjutnya, saya akan klik kanan di sini dan memilih lapisan referensi. Saya akan menamainya S, yang berarti stroke. S1 karena ini adalah garis pertama. Ketika Anda memilih lapisan referensi, itu akan membuat salinan dari lapisan Anda. Jadi sekarang, lapisan baru ini memiliki ikon panah. Itu berarti jika Anda mengubah parameter dari lapisan ini, perubahan tersebut tidak ada hubungannya dengan lapisan asli Anda yang memiliki ikon merah. Tetapi begitu Anda mengubah parameter dari lapisan asli Anda, perubahan tersebut akan diterapkan pada lapisan dengan ikon panah. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menganimasikan garis ini. Pertama, saya akan memilih warna hitam untuknya. Selanjutnya, saya akan memilih stroke exposure. Dan untuk menggunakan alat ini, saya akan menekan Ctrl A, karena Anda harus memilih semua titik. Dan saya akan mengetik 0 di sini. Dan untuk menganimasikannya, saya akan pergi ke frame 1. Dan karena kita memiliki dua angka di sini, ketika Anda ingin membuat keyframe untuk mereka, karena mereka adalah dua angka, Moho mungkin hanya membuat keyframe untuk salah satu dari mereka dan bukan keduanya. Untuk memastikan bahwa kedua nilai ini akan disimpan ke dalam keyframe Anda, lebih baik mengubahnya ke nilai lain, dan kemudian ubah ke nilai yang Anda inginkan. Di Moho 13 dan versi lebih tinggi, Anda dapat menyeret nilai untuk mengubahnya. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk melakukan ini, tetapi jika Anda menggunakan Moho 12, Anda hanya dapat mengklik dan mengetik untuk mengubah nilai apapun. Sekarang, saya akan mengaturnya ke 1 dan kemudian 0, dan melakukan hal yang sama untuk keyframe lainnya. Selanjutnya, saya akan klik di sini. Dan ketik $100 untuk keduanya. Lalu saya akan klik di sini dan ketik 190. Lalu saya akan klik di sini dan ketik 10 dan 0. Kecuali memutar animasi saya. Untuk mengulangi animasi Anda dapat menahan Ctrl dan klik kanan di sini dan putar lagi. Lihat. Saya akan menahan Ctrl dan menghapus penanda ini. Jadi sekarang, karena saya puas dengan siklus ini, saya bisa mengulangi animasi ini menggunakan opsi siklus di sini. Saya cukup klik di sini, dan lebih baik memilih relatif, karena jika absolut, setelah Anda memindahkannya, setelah mencapai frame kunci akhir, selalu kembali ke frame 2. Tetapi jika Anda mengaturnya ke relatif dengan memindahkan frame akhir, selalu kembali ke 23 frame sebelum itu. Jadi saya akan memilih opsi relatif ini, tetapi sebelum itu, biarkan saya memindahkan yang ini ke kiri, lalu pilih yang ini. Sekarang ayo kita jalankan. Baiklah, saya senang dengan ini. Biarkan saya memeriksa beberapa nilai. Baik. Lihat nilai-nilai di atas sini, tidak apa-apa. Sekarang saya akan menggandakan lapisan ini dan geser animasinya ke kanan. Lihat. Anda dapat melakukannya lagi jika Anda mau. Sekarang saya akan klik pada lapisan ini. Hal keren adalah Anda dapat menganimasikan jalur ini. Dan karena lapisan ini adalah lapisan asli dan lapisan lainnya akan mengikuti parameter dari lapisan ini, jika kita mengubah jalur lapisan ini, jalur lapisan lainnya juga akan berubah. Jadi misalnya, saya bisa klik di sini dan tekan tombol T untuk memilih alat transformasi. Pindahkan titik ini ke bawah sini. Dan pindahkan titik ini ke atas sini. Lalu saya klik di sini, salin dan tempel keyframe pertama saya ke frame 24 dan siklus animasi ini. Berdasarkan frame pertama.
Anda dapat melihat bahwa garis lainnya, garis hitam akan mengikuti garis merah. Anda dapat mengubah kecepatan animasi dengan menahan tombol Alt saat semua frame dipilih. Lihat. Atau Anda dapat memilih kuas untuk mereka, seperti yang satu ini. Izinkan saya menekan Q untuk memilih alat bentuk dan memilih kuas untuk mereka. Lihat. Sekarang kita memiliki beberapa kuas bergerak di jalur ini. Baiklah, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Dalam contoh ini, saya ingin memilih tidak ada untuk kuas saya. Dan pilih warna merah muda. Dan pilih lingkaran untuk menggambar, dan gambarlah lingkaran. Dengan menahan tombol Alt, Anda dapat menggambar dari pusat, dan dengan menahan tombol Shift, Anda dapat menggambar lingkaran yang sebenarnya. Saya akan menekan Q, pilih lingkaran ini. Saya tidak ingin garis tepi untuk ini, jadi saya hapus garis tepi dan menyebut ini F singkatan dari isi. Selanjutnya, saya akan membuat lapisan referensi lagi. Mari kita sebut stroke 1. Yang ini sebenarnya adalah garis tepi dari bentuk yang sama. Jadi kita memiliki garis tepi untuk lapisan ini dan isian untuk lapisan ini. Lihat, untuk jalur tertutup, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat membuat garis yang bergerak terus-menerus sepanjang jalur ini. Pertama, Anda harus memilih exposure garis. Lalu saya akan menekan Ctrl A untuk memilih semua titik. Selanjutnya, saya akan klik di sini dan ketik 0. Dan untuk menganimasikan lapisan ini, Anda harus pergi ke frame 1. Pastikan nilainya adalah 0, disimpan ke dalam keyframe ini untuk kedua nilai ini. Kemudian saya akan pergi ke frame 11 dan mengetikkan 10 di sini. Sekali lagi, saya akan mengubah nilai ini untuk menyimpannya ke dalam keyframe ini. Selanjutnya, saya akan mengklik di sini, frame 101, dan mengetikkan 100 untuk persentase akhir dan 90 untuk persentase awal. Selanjutnya, saya akan pergi ke frame 111 dan mengetikkan 100 di sini, dan juga memastikan bahwa ini disimpan sebagai 100. Mari kita lihat nilai-nilai kita, yang ini benar, dan yang ini juga benar. Kita kembali dan memainkan animasi ini oke. Sekarang saya akan memilih semua keyframe ini dan memastikan semuanya linear. Selain itu, karena saya ingin membuat keyframe linear lainnya, saya hanya mengklik di sini dan memilih linear. Jadi keyframe yang saya di masa depan akan linear dan kemudian saya menggandakan lapisan ini dan tekan enter untuk mengonfirmasi namanya. Kemudian saya akan mengklik di sini untuk membatalkan pilihan semua keyframe. Selanjutnya, saya akan memilih keyframe ini, kecuali yang pertama, dan memindahkannya ke sekitar sini. Kemudian saya mencoba mengikuti animasi ke sini, dan saya ingin Anda melihat panjang garis di sini. Jika kita pergi ke keyframe berikutnya, panjangnya akan berubah. Untuk menghindari ini, saya menggandakan lapisan ini, dan sekarang saya memindahkan keyframe ini. Dan karena frame pertama yang kita lihat stroke dari lapisan ini adalah setelah keyframe ini, saya hanya akan memindahkannya satu frame ke kiri, dan sekarang mari kita lihat panjangnya. Lihat, biarkan saya memainkannya untuk Anda. Jadi bagaimana kita bisa memasukkannya ke dalam loop? Mari kita kembali. Pertama, saya akan mencari frame pertama di mana garis ini benar-benar mulai bergerak, dan frame tersebut adalah 13. Lihat, jadi saya menahan kontrol dan klik di sini. Kemudian kita pergi. Sampai kita mencapai frame pertama di mana ia belum mulai bergerak, kita tahan kontrol dan klik kanan di sini, dan biarkan saya memutar animasi ini untuk Anda.
Sekarang kita telah menemukan siklusnya, kita tahu bahwa kita harus menyiklus bagian animasi kita ini. Namun untuk melakukannya, kita memerlukan beberapa keyframe. Jadi saya akan klik kanan di sini dan tambahkan keyframe. Ini harus linear, jadi hati-hati. Selanjutnya, saya akan klik di sini, klik kanan di sini, dan pilih tambahkan keyframe. Mari kita lakukan hal yang sama dengan lapisan lainnya. Saya akan klik di sini, klik kanan, pilih tambahkan keyframe. Dan saya sudah punya keyframe untuk yang ini, jadi kita tidak perlu menambahkannya. Hal berikutnya yang akan saya lakukan adalah memindahkan siklus ini ke awal animasi kita. Karena kita memiliki beberapa keyframe di sini di awal, kita hanya perlu memilihnya dan menghapusnya karena kita tidak membutuhkannya. Mari kita lihat lapisan ini. Kita tidak memiliki keyframe sebelum siklus kita, tetapi setelahnya, kita memiliki 2 set keyframe. Apa masalahnya dengan mereka? Sebenarnya, jika Anda memiliki siklus dan setelah siklus itu, Anda memiliki beberapa keyframe. Begitu kepala pemutar mencapai keyframe tersebut, siklus Anda akan terputus, sehingga siklus Anda akan berhenti. Untuk menghindari ini, saya akan menghapus keyframe tersebut. Dan kemudian, saatnya untuk benar-benar memindahkan siklus ke sini. Selanjutnya, saya akan menahan kontrol, klik, dan klik kanan untuk menghapus marker. Lalu saya klik kanan di sini, pilih cycle. Tentu saja relatif lebih baik. Dan karena ini adalah tempat marker kita berada, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah frame yang harus kita kembali ke. Jadi saya akan mengetik 98, bukan 97. Biarkan saya menutup ini dan melakukan hal yang sama dengan lapisan ini. Dan ini adalah animasi kita. Jika Anda melakukan hal yang sama, tetapi tidak melihat hasil yang sama, masalahnya mungkin pada saluran putih dan saluran merah. Anda harus selalu bekerja dengan saluran putih atau keduanya sekaligus. Jika Anda menerapkan siklus hanya pada saluran merah, itu mungkin menimbulkan masalah bagi Anda, oke? Jadi sekarang kita punya siklus, biarkan saya memainkan animasi ini untuk Anda. Lihat, ini sangat halus. Dan karena kita menggunakan lapisan referensi, kita dapat sepenuhnya mengontrol jalur kita. Lihat, saya bisa klik di sini. Tekan tombol T, tahan kontrol, dan batalkan pilihan semua titik dengan mengklik di suatu tempat. Lalu saya bisa mengubah jalur saya di sepanjang animasi ini. Lihat, dan juga Anda bisa mengubah bentuknya. Jadi saya akan menekan Q dan menerapkan kuas kepada mereka. Lihat. Hal keren lainnya adalah Anda dapat mengubah kecepatan mereka jika Anda hanya menahan kontrol dan memilih keduanya. Anda dapat memilih saluran ini. Berhati-hatilah. Anda harus memilih hanya saluran ini, dan saya akan menggulir ke bawah, menahan tombol Shift, dan menambahkan bingkai kunci saluran ini ke pilihan saya. Kemudian, saat kedua orang ini dipilih, saya menahan tombol Alt, dan dengan menyeret dari kanan bingkai kunci terakhir ke kiri, Anda dapat mengubah kecepatannya. Lihat. Sekarang ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Anda mungkin menghadapi bug di sini. Biarkan saya menjelaskannya untuk Anda. Saya akan menekan Ctrl Z jika Anda ingin mengubah skala dari keyframe ini, dan Anda melakukannya beberapa kali, seperti misalnya dari sini ke sini, Anda dapat melihat keyframe ini. Oke? Lalu saya akan ulangi lagi dari sini ke sini. Lihat. Keyframe ini akan tetap ada, dan setiap kali Anda melakukan ini, seperti ini, ia masih menyimpan keyframe ini sebelum keyframe terakhir kita. Jadi sekarang, kalau saya jalankan animasinya, Anda bisa lihat animasinya berhenti di sini, dan alasannya adalah karena program mencoba mempertahankan keyframe ini. Saya akan menekan Ctrl Z, jadi Anda hanya bisa mengubah skalanya sekali, seperti ini. Jadi sekarang, seperti yang Anda lihat, ia mengabaikan keyframe itu dan mencoba menghapusnya. Sekarang, jika saya memainkan animasi yang sama, terlihat sangat mulus.
Jika Anda ingin mengubah kecepatan animasi ini berulang kali, Anda mungkin ingin menduplikasi lapisan-lapisan ini seperti ini dan mencoba mematikannya, dan setiap kali Anda ingin mengubah kecepatan animasi ini, Anda dapat menggunakan keyframe dari itu, oke? Dalam contoh-contoh sebelumnya, saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat menggerakkan garis Anda di jalur, dan saya menunjukkan bagaimana Anda dapat mengubahnya menjadi kuas. Seperti yang Anda ketahui, setiap kuas memiliki serangkaian gambar. Jadi bagaimana jika Anda ingin memutar gambar-gambar tersebut sepanjang animasi? Atau bagaimana jika Anda ingin mengubah skala beberapa gambar dari kuas Anda? Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat melakukannya. Pertama, Anda tahan Alt dan Shift dan menggambar sebuah lingkaran. Saya akan menekan Q, memilih lingkaran saya, dan menghapus kuasnya. Saya tidak memerlukan garis luar untuk ini, jadi saya menghapusnya. Mari kita sebut ini S, yang merupakan singkatan dari bentuk. Kemudian saya akan membuat lapisan baru dan mengetik B1, yang merupakan singkatan dari kuas 1. Untuk jenis contoh ini, Anda harus membuat kuas Anda sendiri dengan alat gambar, karena jika Anda menggunakan kuas, tidak ada opsi untuk memutar mereka kecuali sudut jitter kuas ini, yang memungkinkan Anda untuk memutar setiap gambar dari kuas Anda secara agresif karena dikatakan jitter. Jadi Anda tidak akan melihat transisi yang mulus saat mengubah rotasi gambar Anda. Jadi saya akan memilih batal dan menggambarnya sendiri. Anda bisa menggunakan alat apa saja yang Anda inginkan. Anda bahkan bisa mengimpor gambar untuk ini. Saya akan menggunakan alat bebas tangan dengan menahan tombol Alt dan menyeret ke kiri. Anda bisa menyesuaikan ukuran kuas Anda. Selanjutnya, saya akan menggambar bintang. Dan dengan menggunakan mengikuti jalur, Anda bisa memilih jalur lapisan ini untuk memutar bintang Anda, memindahkan bintang Anda di sekitar jalur Anda. Tapi sebelum itu, lihat ikon plus ini di sini. Karena asal mula satu lapisan kuas jauh dari bintang, jika kita memilih jalur ini, bentuk utama kita akan jauh. Saya akan menekan Ctrl Z. Jadi pertama, saya akan memilih alat asal dan klik di sini di tengah bintang saya. Dan kemudian saya akan memilih mengikuti jalur. Sekarang Anda bisa melihat bahwa saya memiliki bintang saya di jalur saya. Saya bisa mengetik 0 di sini, dan kemudian klik di sini. Dan ketik 100. Dan mainkan animasi ini. Anda bisa mengaturnya agar berulang. Klik kanan di sini dan pilih siklus. Lebih baik memilih relatif dan tutup jendela ini. Dan untuk frame pertama, saya akan menyalin frame kunci yang sama dengan Ctrl C dan V ke sini, dan biarkan saya memutar animasi ini. Ini sangat bagus, tetapi jika Anda ingin memindahkannya dengan kecepatan konstan, Anda bisa klik kanan di sini dan pilih linear. Lihat. Sekarang kita bisa melihatnya bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi sekali lagi, kita bisa menggandakan lapisan dan menyeret untuk memilih frame kunci ini, memindahkannya ke sini. Sekali lagi, saya akan menggandakan dan memindahkannya ke sana. Lihat. Jika Anda ingin salah satu dari mereka berputar selama animasi Anda cukup klik di sini. Misalnya, lalu pilih yang ini dan ketik nilai di sini seperti 360. Biarkan saya melihatnya. Ya, itu berhasil. Biarkan saya memindahkan frame kunci ini ke sini. Dan buat salinan dari keyframe ini dengan Ctrl C dan V, dan lihat lagi. Lihat, ini berputar. Kamu bisa membuatnya berulang terus-menerus. Seperti ini. Anda bisa mengaturnya menjadi linear. Jadi Anda bisa melihat perputaran lebih baik karena bergerak dengan kecepatan konstan. Atau hal lain adalah Anda bisa mengubah bentuknya. Misalnya, Anda bisa menghapus bentuk ini dengan memilih alat ini dan menekan tombol hapus dan gunakan lingkaran sebagai gantinya. Saya akan menahan Alt dan Shift. Sekarang, biarkan saya memutar animasi ini untuk Anda. Dan untuk mengubah skala, Anda bisa klik di sini. Buat sedikit lebih besar, saya akan menahan tombol Alt lalu klik di sini.
Lebih baik membuatnya halus. Sekali lagi, saya akan menyalin keyframe yang sama ke sini, dan mungkin menyalin keyframe ini ke sini dengan Ctrl C dan V, dan letakkan ini pada loop. Biarkan saya memutarnya untuk Anda. Lihat, skala dari itu sedang berubah. Dan hal keren lainnya adalah saat melakukan semua ini, Anda bisa klik di sini, tahan tombol Ctrl, dan klik di suatu tempat untuk mengubah jalur Anda. Lihat. Dan mereka semua hanya mengikuti jalur itu. Lihatlah pada awal animasi Anda. Lihat, diperlukan 7 frame untuk animasi memulai semua siklus. Jika Anda ingin animasi Anda dimulai dari sini, Anda bisa tahan tombol Shift, pilih semuanya. Saya akan kembali ke frame 0. Jika tidak, saya tidak akan bisa mengelompokkan mereka. Kemudian saya klik kanan pada mereka dan pilih grup dengan pilihan. Mari kita sebut ini bintang dan tekan Enter untuk mengonfirmasi namanya. Kemudian Anda cukup tahan klik kanan pada area yang disorot ini dan pindahkan grup ini 7 frame ke kiri, dan kemudian mainkan animasi dari frame pertama. Lihat, dengan cara ini, Anda bisa memastikan semua siklus Anda dimulai dari frame pertama. Itu saja teman-teman. Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa tanyakan kepada saya di bagian komentar. Saya memilih yang terbaik untuk daftar putar ini, dan saya menjawabnya dalam video seperti ini. Saya akan senang jika Anda suka dan berbagi. Berlangganan untuk video lainnya, dan sampai jumpa episode berikutnya.